Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, bertemu lagi dengan saya Muhammad Iqbal. Saya kakak pembimbing dari UIN Antasari Banjarmasin. Saya berharap kalian semua sehat-sehat di masa tengah pandemi ini, di mana semua orang sangat mudah terpapar, sehingga pembelajaran sekolah diinstruksikan oleh pemerintah belajar daring atau online. Jadi pada saat ini, sehat pun adik-adik sekalian adalah hal yang luar biasa bagi kita. Dan tentunya kesehatan itu adalah hal yang wajib kita syukuri sebagai hamba Allah yang beriman. Dan setiap orang yang beriman dan mengaku beriman, pasti Allah akan uji. Entah itu ujiannya bagaimana, itu tergantung bagaimana Allah akan memberi ujiannya. Dan corona ini menurut saya adalah ujian dari Allah yang harus kita lewati bersama. Kembali ke topik pembahasan. Berbicara tentang iman, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu, yaitu tentang berakidah. Dan pada pembahasan ini, pada buku LKS akan ada pembahasan tentang iman, ihsan, dan Islam. Nah, jadi kita akan masuk kepada materi pembelajarannya ya adik-adik sekalian. Dan perlu diketahui terlebih dahulu, sebenarnya iman, ihsan, dan Islam ini adalah hal-hal yang berkaitan. Akan tetapi, di sini pembagiannya adalah untuk kita pelajari, bukan untuk dipisahkan teman-teman sekalian. Karena ketiga hal ini selalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita masuk pada pembahasan tentang iman. Menurut bahasa, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Dikatakan bahwa seorang mukmin atau orang-orang yang beriman berada atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkatan mengenal, yaitu seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Misalkan ia baru masuk Islam, dikarenakan dia sudah mengetahui bahwa agama Allah ini adalah agama yang benar dan bukan buatan manusia, sehingga sudah seharusnya ia mempercayai bahwa hanyalah Allah yang berhak disebut dengan Tuhan. Yang kedua, tingkat kesadaran, artinya iman seseorang lebih tinggi daripada sebelumnya, karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan-alasan tertentu. Yang ketiga, tingkat hakul. Yang ketiga, tingkat hakul yakin, artinya iman yang tertinggi seseorang adalah ia mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri, ikhlas kepada Allah. Jadi adik-adik sekalian, iman dalam Islam menempati posisi yang amat penting. Iman juga merupakan asas dan dasar bagi seluruh amal perbuatan manusia. Tanpa iman, amal perbuatan tidak sah dan tidak diterima. Karena memang kita dalam berbuat baik harus dilandasi iman karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan yang kedua adalah Islam. Islam secara bahasa artinya tunduk, patuh, berserah diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk patuh dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam memang harus diyakini kebenarannya adik-adik sekalian, karena memang Allah menjamin kebenaran Islam itu sendiri. Hal tersebut tercantum dalam surah Al-Imran ayat 19. Kata Allah, "Innad dina 'indallahil Islam." Yang artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Rasulullah juga pernah ditanya dalam hadis Bukhari yang artinya, "Kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah jika kamu mampu berpergian kepadanya."
Nah, jadi adik-adik sekalian, dari pengertian ini Islam itu ternyata memiliki rukun, yaitu rukun yang kita ketahui. Yang pertama bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, 2 menegakkan sholat, 3 puasa di bulan Ramadan, 4 membayar zakat, dan haji jika mampu. Karena itu adik sekalian, kita semua sebagai seorang muslim wajib untuk melaksanakan rukun Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita memperbarui syahadat. Kalau masalah syahadat ini, kalau kita memang sudah Islam dari awal, sejak lahir kita tidak perlu lagi syahadat. Akan tapi apabila mereka yang dari luar, mereka mungkin akan syahadat luar Islam. Dan syahadat ini kita selalu memperbaruinya dalam ketika kita sholat, ketika bacaan tahiyat. Misalkan at-tahiyatul barakatuh salawatu taibatulillah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu kan potongan dari salah satu bacaan tahiyat. Mungkin banyak versi lain ya adik-adik sekalian, tidak hanya itu. Bacaan tahiyat itu adalah salah satu contohnya. Kita sudah memperbarui syahadat kita di sana 5 kali sehari. Dan karena kita membahas sholat juga termasuk dalam rukun Islam. Dan setiap tahun kita selalu didatangi oleh bulan suci Ramadan. Dan jika kita mampu dan memiliki harta yang berlebih, maka haji akan menjadi wajib. Dan jika tidak mampu, maka ya tidak apa-apa. Akan tetapi adik-adik sekalian, ibadah haji ini adalah ibadah yang tidak bisa main-main pahalanya. Sehingga ketika kita telah melakukan haji dengan benar, misalkan uangnya halal, semuanya sudah benar dilakukan ketika di sana, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ketika kita pulang dari sana ke tempat kita. Sangat banyak pengaruhnya apabila itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab, yaitu ihsan, yang artinya berbuat baik atau berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan istilahnya berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Dan definisi lain dari ihsan ini adalah seorang yang menyembah hanya kepada Allah, seolah-olah ia melihatnya. Dan jika dia tidak mampu dan memang tidak mampu, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat apa yang telah diperbuatnya. Jadi adik-adik sekalian, misalkan aja nih, ketika kita beribadah dalam sholat, kita memang tidak bisa membayangkan Allah. Ketika kita memang tidak bisa melihat Allah, akan tetapi kita yakin bahwa Allah itu melihat kita. Nah, itu cukup adik-adik sekalian. Berbakti kepada Allah ternyata sangat bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Saat diri kita berbuat baik atau menolong orang lain dan hanya mengharapkan pahala dari Allah tanpa mengharapkan balasan dari orang tersebut, maka tidak akan ada kekecewaan dalam hati. Itulah sebabnya kenapa kakak ini selalu menekankan adik-adik sekalian bahwa keimanan dalam hati itu sangat penting. Keikhlasan dalam hati itu juga sangat penting. Sehingga dengan berbuat baik dan dengan keimanan itu sendiri dapat membuat hati kita lebih tenang dan tentram dalam beragama. Nah, adik-adik sekalian, tentu dari pemaparan tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan, sebenarnya kita tidak bisa memisahkan mereka satu dengan lainnya. Dan ketiga hal tersebut adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika kita mengaku sebagai orang Islam, kita seharusnya berakidah Islam juga, sehingga bisa disebut dengan seorang yang muslim. Sehingga juga iman, ihsan, dan Islam ini akan menjadi 3 unsur pokok di dalam diri seorang muslim, di mana iman menekankan akidah atau keyakinan, yaitu ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid, yaitu hal-hal yang diyakini oleh seorang mukallaf. Orang mukallaf itu adik-adik sekalian adalah
orang yang lebih dewasa yang sudah balik, sehingga wajib menjalankan hukum-hukum dalam agama. Iman ini juga membahas tentang kenabian dan masalah-masalah yang gaib. Akan tetapi maksudnya di sini adalah masalah gaib ini adalah hal-hal yang telah Allah ceritakan dalam Al-Quran dan melewati sunnah Nabi atau hadis Nabi. Islam lebih menekankan amal lahir sebagai pembuktian bahwa ia telah beriman, dan ilmu yang membahasnya lebih pada ilmu fikih, yaitu tentang hukum-hukum syariat seperti sholat, zakat, dan lain-lain sebagainya. Sementara ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, dan itu sekaligus sebagai cerminan kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan juga ada teman-teman sekalian, yaitu berisi tentang bagaimana melaksanakan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas hanya kepada Allah, menghadirkan keagungan Allah, mengesahkan Allah, dan kebanyakan ilmu yang membahasnya adalah ilmu tasawuf. Dan adik-adik sekalian, mungkin itu pada pertemuan kita pada hari ini. Adik-adik sekalian, tolong diperhatikan baik-baik materinya yang adik sekalian, karena ini sangat penting. Akidah ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jangan diremehkan, jangan disepelekan. Ya udah, mungkin itu saja. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.